Jalan Kuali pecah terancam putus akibat abrasi di sisi jembatan. Pemerintah Provinsi Jambi gelontorkan 11 miliar rupiah untuk bedah rumah 2025. 26 seniman Indonesia pamerkan karya terbaik di Museum KCBN Poro Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini, edisi Minggu 7 Desember 2025. Ya saudara, selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Malika Hijriati Dewi dan saya Anastasia Laga. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, kondisi Jalan Kuali pecah di Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari terancam putus dikarenakan abrasi di bagian sisi jembatan penghubung. Warga berharap adanya penanganan cepat dari pemerintah demi mencegah terputusnya akses jalan utama tersebut. Akibat hantaman aliran air yang deras, bagian sisi jembatan pada Jalan Kuali pecah di Kecamatan Bajubang mengalami abrasi cukup parah. Kondisi ini memicu kekhawatiran warga, mengingat jembatan tersebut merupakan akses penghubung utama antara Bajubang dan Muara Bulian. Apabila tidak segera ditangani, abrasi diperkirakan dapat memutus akses jalan warga. Salah seorang warga, Rudi, mengatakan, abrasi sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir, terutama setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Kondisi tanah yang mulai tergerus membuat pondasi sisi jembatan semakin mengkhawatirkan. Penyebabnya mungkin longsor ya Pak ya, pertama kita longsor Pak ya. Nah, mungkin yang kedua karena ada pengurukan sungai. Pengurukan sungai. Nah, mungkin karena pengurukan sungai yang terlampau dalam atau debit air mungkin sudah terlalu besar. Mungkin ada pengurukan air erosi. Nah, jadi erosi Pak dia Pak, erosi. Inilah Pak jadi terjadinya longsor. Warga berharap pemerintah daerah segera melakukan perbaikan, mengingat jalan tersebut merupakan jalur alternatif yang ramai dilalui pengendara roda 2 maupun 4, baik dari Muara Bulian menuju Bajubang maupun sebaliknya. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir berpotensi menyebabkan angin kencang, banjir hingga tanah longsor. Komandan Kodim 0420 Sarko mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dini dalam menghadapi potensi bencana alam. Menjelang berakhirnya tahun 2025, serta masuknya momentum pergantian tahun baru, seluruh pihak diminta mewaspadai potensi cuaca ekstrim, curah hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat diperkirakan akan menguat dalam pekan ini. Pemerintah daerah bersama unsur TNI dan instansi terkait telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif demi meminimalisasi dampak bencana hidrometeorologi. Komandan Distrik Militer 0420 Sarko, Letkol Infantri Yakia Wisnu Arianto mengatakan, pihaknya telah mengingatkan seluruh dan Ramil dan jajaran Babinsa untuk meningkatkan siaga terhadap potensi bencana alam, khususnya di wilayah rawan di Kabupaten Sarawangun. Dandim diminta Babinsa untuk mengimbau masyarakat agar menghindari kawasan berisiko tinggi seperti wilayah rawan banjir, bantaran sungai yang mudah meluap, serta lereng perbukitan yang memiliki potensi longsor. Jadi sama-sama kita selalu berdoa semoga wilayah kita ini mandi angin maupun wilayah di Merangin maupun di Sarawangun ini selalu dalam keadaan kondusif cuacanya, sehingga bencana-bencana yang sering terjadi kita antisipasi di wilayah kita ini seperti banjir, tanah longsor, kemudian kebakaran hutan itu ya bisa diminimalisir ataupun tidak ada. Meningkatnya potensi cuaca ekstrim menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat
untuk memperkuat kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Masyarakat diimbau selalu mengikuti arahan pihak berwenang, serta saling membantu dalam menghadapi setiap kemungkinan bencana hidrometeorologi. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, saudara, pasang surut air Sungai Batanghari masih terus terjadi dan kondisi ini mulai mengkhawatirkan karena dapat memicu berbagai bencana hidrometeorologi. Tak hanya banjir, ancaman longsor juga mengintai seiring naik turunnya tinggi muka air Sungai Batanghari. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter TVRI Jambi Chandrika Divani. Chandrika, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore saudara. Memang meski pergerakan debit air Sungai Batanghari hingga saat ini masih terpantau masuk dalam siaga 1 ataupun masih tergolong normal, yakni berdasarkan pantauan terakhir untuk ketinggian permukaan air saat ini tercatat berada di angka 8,85 meter dari titik dasar sungai. Namun meski begitu saudara, memang mengingat kondisi intensitas curah hujan yang saat ini cukup tinggi dan bervariasi hampir merata di 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi yang juga diperkirakan mengalami peningkatan curah hujan rata-rata berkisar 300 mm. Maka untuk itu pihak BPBD Provinsi Jambi bersama-sama dengan BPBD Batanghari juga telah mengimbau kepada masyarakat, khususnya ke para warga yang bertempat tinggal di sekitar kawasan bantaran Sungai Batanghari untuk berhati-hati dan waspada, karena memang kondisi curah hujan ini dan juga gejolak debit air Sungai Batanghari ini memang kemungkinan dapat terjadi perubahan secara tiba-tiba, yang mana hal ini tentunya dapat memicu terjadinya potensi bencana banjir dan longsor. Kemudian juga adapun saudara, saat ini sejumlah titik rawan bencana hidrometeorologi juga telah dipetakan oleh BPBD Batanghari khusus di Kabupaten Batanghari. Di antaranya yakni di Kecamatan Maroseboulu, kemudian Mersam, Batin 24 dan Muara Tembesi. Maka untuk itu juga BPBD Batanghari mengimbau kepada seluruh jajaran personil BPBD agar terus memantau kondisi pergerakan permukaan air Sungai Batanghari yang memang saat ini berpotensi terjadinya gejolak yang signifikan, karena memang kondisi curah hujan yang saat ini juga terus terjadi hampir sepanjang hari, di mana pihak BPBD meminta agar jajaran personil untuk dapat segera memastikan status kesiapsiagaan apabila nantinya diperkirakan akan terjadi bencana hidrometeorologi, maka pihak BPBD Batanghari akan segera menaikkan status dari kesiapsiagaan menjadi siaga darurat. Kemudian juga pemerintah daerah Batanghari meminta kepada masyarakat untuk saat ini mengurangi aktivitas di luar agar dapat terhindar dari potensi terjadinya bencana hidrometeorologi. Sementara demikian laporannya dapat kami sampaikan kembali ke studio. Ya, Chandrika, terima kasih atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Lazismu Kota Sungai Penuh melakukan penggalangan dana dengan mendirikan posko peduli bencana di depan Gedung Nasional Kota Sungai Penuh. Langkah ini sebagai wujud kepedulian terhadap korban banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera. Sebagai bentuk kepedulian terhadap korban bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Lembaga Ambil Zakat, Infak, dan Sodakoh Muhammadiyah atau Lazismu Kota Sungai Penuh melakukan penggalangan dana dengan mendirikan posko peduli bencana di depan Gedung Nasional Kota Sungai Penuh. Ketua Lazismu Kota Sungai Penuh, Haria Tony, mengatakan penggalangan dana sudah berlangsung sejak 2 Desember lalu. Pihaknya tidak hanya menerima donasi uang, tetapi juga pakaian layak pakai, serta kebutuhan pokok lainnya. Hingga saat ini, Lazismu Kota Sungai Penuh telah menerima bantuan masyarakat sebanyak 30 bal antara setara 2 ton pakaian layak pakai, serta bantuan uang mencapai 35 juta rupiah, ditambah donasi sembako seperti beras, kentang, dan kebutuhan pokok lainnya. Mulai hari Selasa kemarin, 2 Desember 2025, dan insya Allah
sampai pada hari Selasa depan, dan hari ini merupakan hari yang kelima. Ya, kalau uang 35 juta rupiah, kemudian sembako ada juga, kemudian pakaian layak itu hampir mencapai 30 bal. Dan sampai sore hari ini terus bertambah. Lazismu akan terus melakukan penggalangan dana untuk masyarakat yang terdampak bencana alam, serta mengimbau seluruh lapisan masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci agar terus memberikan bantuan demi meringankan beban para korban di wilayah terdampak. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Pasokan pangan Jambi aman di tengah gangguan distribusi Sumatera. Informasi selengkapnya usai jeda, saudara tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami saudara dalam Jambi hari ini. Di tengah gangguan distribusi akibat cuaca buruk di sejumlah wilayah Sumatera, pemerintah Kota Jambi memastikan pasokan bahan pokok tetap terjaga dan harga komoditas masih dalam kondisi terkendali menjelang Natal dan Tahun Baru. Pemerintah Kota Jambi terus melakukan pemantauan terhadap distribusi logistik dan ketersediaan bahan pangan. Pemantauan tersebut sebagai langkah antisipasi potensi kelangkaan pasca terjadinya gangguan distribusi di sejumlah wilayah Sumatera. Wali Kota Jambi, Maulana menegaskan, pasokan bahan pokok utama khususnya cabai dan bawang dalam kondisi aman. Harga berbagai komoditas terus diupayakan tetap stabil menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Pemerintah Kota Jambi juga telah berkoordinasi dengan distributor dan bulog untuk memastikan pergerakan logistik tetap lancar. Operasi pasar dan sidak pasar akan terus dilaksanakan guna pengendalian harga dan menjaga daya beli masyarakat. Kita kan selama ini memang hampir 80% bersumber dari pasokan dari luar ya. Dan akses ke Jambi sejauh ini alhamdulillah masih lancar, terhubung, tidak ada putus. Tapi di daerah-daerah bencana kan mengalami putus transportasi sehingga memang membutuhkan bantuan sembako dan lain-lain. Kita tetap waspada, sedang menghitung terus jangan sampai di Nataru ini ada kenaikan harga bahan pokok. Pemerintah Kota Jambi mengimbau warga untuk tetap tenang dan tidak melakukan panic buying. Pasokan bahan pokok di Kota Jambi dipastikan dalam kondisi terjaga. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Harga telur ayam ras di pasar tradisional atas Sarolangun saat ini cenderung bertahan di atas harga acuan pemerintah, yakni Rp3.000 per butir atau Rp58.000 per karpet. Harga ini bertahan sejak terjadinya bencana alam di sejumlah daerah Sumatera. Kebutuhan pangan di Kabupaten Sarolangun pasca bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terpantau relatif stabil. Meski beberapa komoditas mengalami kenaikan, situasi tersebut masih belum menjadi perhatian utama konsumen. Salah satunya terjadi pada komoditas telur ayam ras. Salah seorang pedagang di pasar tradisional atas Sarolangun, Saipul, mengatakan, secara umum ketersediaan dan pasokan telur ayam ras masih terjaga. Fluktuasi harga imbas bencana alam di beberapa provinsi Sumatera tidak menyebabkan kenaikan signifikan. Padahal suplai telur ke Kabupaten Sarolangun mayoritas masih didatangkan dari Payohkumbuh, Sumatera Barat. Pedagang menjelaskan, pasokan dari sentra produksi masih lancar. Meski terdapat peningkatan permintaan jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, situasi harga hingga saat ini masih terkendali. Sekarang udah dalam 1 minggu 458 per karpet. Ya, enggak, belum ada kenaikan. Mantap di 58. Nah, berapa hari itu? Ya, 1 mingguan. Ini pasca bencana tuh Bang? Enggak ada pengaruhnya juga kalau untuk telur saat ini, tapi nggak tahu kalau untuk ke depannya. Pemerintah diminta terus mengawasi dan mencermati tren harga telur ayam ras di pasar tradisional. Hal ini dianggap penting
karena berdampak pada pengeluaran harian serta pola konsumsi masyarakat jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Edi Gusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Satuan Reskrim Polsek Kota Baru menangkap 2 pria pelaku pencurian mesin speedboat milik Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Jambi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Aksi pencurian ini dilakukan pelaku akibat kecanduan judi online. 2 pria bernama Bobby Pranata dan Rino Rinaldi berhasil diringkus unit Reskrim Polsek Kota Baru setelah terlibat serangkaian kasus pencurian di Kota Jambi. Keduanya ditangkap di sebuah rumah tempat mereka bersembunyi di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Kapolsek Kota Baru Kompol Jimmy Fernando menjelaskan, salah satu aksi yang mereka lakukan adalah mencuri 1 unit mesin speedboat milik Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Jambi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Mesin tersebut digasak dari gudang kantor yang berada di kawasan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo. Pelaku mengangkut mesin berat itu menggunakan sepeda motor. Tak hanya itu, kedua pelaku juga terlibat pembobolan warung kelontong dan menggasak berbagai kebutuhan pokok serta rokok. Dalam aksi terakhir, mereka membobol rumah di kawasan Mendalo, Kabupaten Muaro Jambi, dan mengambil 3 unit laptop serta uang tunai senilai 19 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan, keduanya mengaku menjual hasil curian untuk mendapatkan uang yang digunakan bermain judi online. Ini dia mencuri di areal-areal yang sudah diintai. Ada beberapa TKP yang sudah dilaksanakan oleh 2 pelaku ini. Speedboat yang berhasil dicuri yang sudah kita amankan. Kemudian kemarin Kamis pagi itu melakukan pencurian di daerah Mendalo untuk TKP-nya Jaluko, masuk wilayah hukum Polsek Jaluko. Itu barang buktinya 3 laptop dan uang senilai 19 juta yang sudah dihabiskan oleh kedua pelaku. Saat ini tersangka Bobby dan Rino telah ditahan di Polsek Kota Baru dan dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Polisi juga terus mendalami potensi TKP lain terkait aksi keduanya. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Kekerasan terhadap jurnalis di Kabupaten Merangin dinilai dapat menurunkan indeks kemerdekaan pers di Jambi. Aji Jambi mendesak pihak kepolisian agar mengusut tuntas kasus tersebut serta menjamin keamanan jurnalis saat melakukan peliputan. Kasus kekerasan jurnalis di Merangin yang terjadi pada 7 November lalu hingga kini belum mendapatkan titik terang dari pihak kepolisian. Proses penanganan masih berada pada tahap penyelidikan. Ketua Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Jambi, Suwandi, menegaskan pihaknya mendorong polisi untuk mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap jurnalis agar tidak ada lagi intimidasi dan ancaman yang menimpa para pewarta di lapangan. Suwandi menyampaikan indeks kemerdekaan pers Jambi pada tahun 2024 turun menjadi 68,16 poin. Angka ini menempatkan Jambi di urutan 32 dari 38 provinsi di Indonesia. Jika kasus kekerasan terhadap jurnalis ini terus menggantung, ia khawatir indeks kemerdekaan pers Jambi pada 2025 akan kembali merosot. Bahwa penegakan hukum ini jangan sampai putus di tengah jalan, jangan sampai pelaku dibiarkan bebas, karena ini akan menjadi presiden buruk bagi kerja-kerja jurnalistik ke depan. Dan ini juga akan mempengaruhi indeks kebebasan pers di Jambi, di mana tahun lalu itu sudah mengalami penurunan yang signifikan dari peringkat 12 menuju peringkat 32 dari 38 provinsi di Indonesia. Sementara itu, Kapolres Merangin AKBP Kiki Firmansyah menjelaskan, kasus tersebut masih dalam penyelidikan dan pihaknya terus mengumpulkan keterangan serta barang bukti yang diperlukan. Untuk sampai saat ini kita masih dalam proses penyidikan. Nanti Kasat Reskrim ya. Nanti saya belum dapat update dari informasi itu. Nanti dari Humas kami akan menyampaikan.
Sebagai informasi, jurnalis Dodi Saputra mengalami kekerasan fisik dan intimidasi usai meliput inspeksi mendadak terkait penambangan emas tanpa izin di Dam Betuk Desa Tambang, Merangin. Korban dikepung nyaris dipukul, dicekik, serta rekaman video liputannya dihapus paksa oleh belasan orang tak dikenal yang diduga pelaku peti. Sejumlah jurnalis di Merangin kemudian menggelar aksi protes di Mapolres Merangin, menuntut proses hukum yang serius serta jaminan perlindungan bagi jurnalis dalam menjalankan tugas. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi gelontorkan 11 miliar rupiah untuk bedah rumah 2025. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama Jambi Hari Ini, Saudara. Anda kembali bersama kami, Saudara, dalam Jambi Hari Ini. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menekan angka kemiskinan ekstrim, pada tahun ini pemerintah Provinsi Jambi merealisasikan 11 miliar rupiah untuk program bedah rumah. 550 unit rumah di 11 kabupaten kota menjadi sasaran perbaikan. Rumah bukan sekedar bangunan fisik, namun menjadi jantung kehidupan keluarga, tempat tumbuhnya pendidikan, nilai kehidupan, dan kualitas sumber daya manusia dalam rumah tangga. Guna memaksimalkan pembangunan SDM di Provinsi Jambi, pemerintah provinsi telah merealisasikan anggaran senilai 11 miliar rupiah untuk pelaksanaan program bedah rumah tahun 2025. Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Muzakir mengatakan, pada 2025, 550 unit rumah milik masyarakat kategori miskin ekstrim menjadi target sasaran program bedah rumah. Program inisiatif pemerintah Provinsi Jambi yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini telah direalisasikan 100% di 11 kabupaten kota seprovinsi Jambi. Setiap rumah penerima manfaat mendapatkan bantuan senilai 20 juta rupiah. Sebesar 17.500.000 digunakan untuk pembelian bahan bangunan, sementara 2.500.000 dialokasikan untuk upah tukang. Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, verifikasi lapangan dilakukan secara ketat dengan melibatkan tim pendamping dari Dinas PUPR Provinsi Jambi. Untuk bedah rumah di tahun 2025 ini ada total biaya ada sekitar 11 miliar. Realisasi sudah 100%. Itu tersebar di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi ini sebanyak 550 rumah. Artinya sudah diserahkan semua bantuan kepada masyarakat? Semua sudah. Dan fisiknya pun sudah terlaksana dengan baik. Untuk anggaran 2025, program bedah rumah pemerintah Provinsi Jambi terbanyak menyasar masyarakat di Kabupaten Merangin dengan alokasi 86 unit, disusul Muaro Jambi 61 unit dan Sarolangun 56 unit. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Kelurahan Pasar Muara Tembesi di Kabupaten Batanghari dahulunya merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan pertama di Batanghari. Kawasan yang pernah menjadi jantung aktivitas ini kini mulai terlupakan dan banyak peninggalan sejarahnya yang terbengkalai. Kelurahan Pasar Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari merupakan kota tua yang memiliki jejak kenangan sejarah. Dahulunya, kawasan ini adalah pusat pemerintahan dan juga pusat perdagangan pertama yang ada di Kabupaten Batanghari. Namun sayangnya, peninggalan sejarah ini mulai terlupakan dan tidak terawat, padahal memiliki nilai penting dalam tonggak sejarah pemerintahan di Kabupaten Batanghari sebagai kabupaten tertua di Provinsi Jambi. Sebagaimana pusat pemerintahan dan perdagangan, dahulunya di kawasan ini terdapat kantor pemerintahan yang disebut Kantor Wedana,
yang lokasinya saat ini digunakan sebagai kantor lurah, kantor kepolisian, rumah sakit yang saat ini lokasinya menjadi puskesmas, pengadilan, penjara, barak militer, bahkan bioskop yang kini dilayani sebagai perwakilan masyarakat Provinsi Jambi. Jejak bahwa Belanda pernah berada di kawasan ini adalah adanya peninggalan beberapa makam Belanda. Selain memiliki nilai sejarah, Pasar Muara Tembesi juga memiliki histori bagi masyarakat Batanghari, yakni lambang kabupaten berbentuk huruf Y diambil dari pertemuan 3 sungai, yakni Sungai Batanghari, Sungai Batang Tebo, dan Sungai Batang Tembesi yang juga berada di kawasan ini. Salah satu faktor kawasan ini tidak lagi menjadi pusat pemerintahan adalah lokasi yang rawan banjir dan abrasi sungai. Meski demikian, masyarakat berharap pemerintah dan pihak terkait memperhatikan kawasan ini sehingga peninggalan sejarah kota tua Muara Tembesi tidak hanya menyisakan cerita untuk generasi selanjutnya. Lelaki parubaya di Desa Dataran Kempas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berhasil mengubah limbah pelepas sawit dan kotoran hewan menjadi sumber penghasilan utama warga. Bermodalkan ketekunan dan inovasi, kini menjelma menjadi sentra produksi kompos terbesar. Matahari baru saja menyingsing di ufuk timur. Tanda hari berganti untuk memulai aktivitas kembali. Tak terkecuali masyarakat desa Dataran Kempas yang terletak di bagian barat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Sebagian besar masyarakat di sini menggantungkan penghasilan mereka pada harga jual kelapa sawit. Namun, kini masyarakat desa Dataran Kempas tercatat menjadi produsen kompos terbesar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan memproduksi 3.000 hingga 4.000 ton kompos per bulannya. Untuk mencapai hingga ke titik tersebut, ada perjuangan seseorang yang sejak tahun 2013 tak berhenti untuk mengupayakan kompos menjadi mata pencaharian masyarakat dengan memanfaatkan limbah yang sudah tidak terpakai, yakni limbah pelepas sawit dan limbah kotoran hewani. Adalah Supari, lelaki parubaya yang sempat dipandang sebelah mata oleh masyarakat desa. Bagi Supari, cemoohan dari warga merupakan cambuk keras yang membuatnya nekat untuk membuktikan bahwa kompos dapat menjadi solusi bagi petani sawit saat terjadi replanting. Saya sudah tergambar jelas dan terang apabila tidak dilakukan usaha alternatif lainnya pada saat replanting, bukan perekonomian kita menurun, tapi perekonomian masyarakat perkebunan sawit ini akan terjun bebas. Selain limbah pelepas sawit dan limbah kotoran hewan, Supari juga menambahkan berbagai komposisi pendamping pada setiap lapisan pembuatan kompos, seperti bahan abu pabrik, sampah kering, hingga bahan pengurai bakteri yang dapat mempercepat pengomposan. Kini, inovasi teknologi berupa kompos yang ia temukan bukan hanya membantu para petani sawit, namun juga telah menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru dan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kelangsungan makhluk hidup lainnya. Ya, saudara, tetaplah bersama kami karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Ya, diantaranya pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dukung penuh kegiatan seniman. Ya, saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Advertorial.
Saudara, berbagai karya seniman terbaik bangsa ditampilkan pada pameran seni rupa dan budaya Ziarah Sufar dan Viva di Museum KCBN Muaro Jambi. Pameran yang berlangsung hingga 14 Desember mendatang diharapkan mampu mengedukasi masyarakat tentang kekayaan seni dan budaya Indonesia. Pameran Seni Rupa dan Budaya Ziarah Sufarnadipa resmi digelar di Museum Kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Pameran yang melibatkan 26 seniman Indonesia ini berlangsung mulai tanggal 7 Desember hingga 14 Desember 2025 dan dapat dinikmati masyarakat secara gratis setiap hari pukul 9 pagi hingga 4 sore. Pada prosesi pembukaan, acara ditandai dengan tradisi membasuh tangan dan wajah menggunakan air sumur kuno di kawasan Candi Kedaton sebagai simbol penyucian diri sebelum menyaksikan karya seni. Pameran ini menampilkan ragam karya, mulai dari patung, lukisan, hingga seni instalasi. Pameran juga menjadi sarana edukasi publik agar generasi muda dapat mengapresiasi seni dan juga budaya Nusantara secara lebih dalam. Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Restu Gunawan berharap bahwa pameran ini dapat menjadi ikon baru bagi Muaro Jambi. Karena Kabupaten Muaro Jambi dinilai mampu memberikan energi dan juga inspirasi bagi para seniman sehingga pameran ini berpeluang mendunia melalui dukungan kekayaan sejarah dan juga budaya yang dimiliki. Sufarnadipa, sebuah kolaborasi 26 seniman dengan kurator yang hebat, seniman-seniman hebat. Mudah-mudahan platform pameran ini akan terus berkembang dan menjadi ikon Muara Jambi, Kabupaten atau Provinsi Jambi. Karena kita perlu memperbanyak ekosistem pemajuan kebudayaan khususnya di bidang seni rupa. Satu persatu karya seniman terbaik Indonesia dikunjungi para pejabat dan tamu undangan. Masyarakat umum juga berkesempatan untuk bisa menyaksikan langsung karya-karya penuh makna di pameran seni rupa dan budaya Ziarah Sufarnadipa tahun 2025. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno hadir pada pembukaan pameran seni rupa dan budaya di KCBN Muaro Jambi. Kehadiran Bupati menegaskan dukungan pemerintah daerah terhadap para seniman dalam melestarikan warisan budaya bangsa. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terus memberikan ruang dan akses bagi para pelaku seni dan budaya untuk tetap menyampaikan edukasi kepada publik. Seni dan budaya menjadi pondasi kuat dalam membentuk karakter sumber daya manusia yang berkualitas. Bentuk dukungan tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno pada pameran seni rupa dan budaya yang berlangsung di Museum Kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi. Kehadiran Bupati di tengah para seniman menambah semangat dan juga keyakinan bahwa pemerintah hadir mendukung karya-karya anak bangsa. Bupati Bambang Bayu Suseno mengatakan pameran seni ini menjadi ikon destinasi wisata budaya di Kabupaten Muaro Jambi. Pameran juga menjadi upaya konkret untuk bisa menanamkan kecintaan terhadap warisan budaya. Dengan hadirnya karya seniman dari berbagai daerah di Indonesia, akan tumbuh generasi muda yang mampu melanjutkan dan menjaga jejak seni bangsa. Bupati mengajak masyarakat untuk mengunjungi pameran dan juga bersama-sama melestarikan budaya. Ada pameran Ziarah Sufarnadipa dan sudah dari awal kita lihat dari tarian, dari semua isi pameran. Dan alhamdulillah ini merupakan sebuah bagian dari di mana ziarah ini kegiatan ini menjadi salah satu ikon untuk destinasi wisata kita. Pada kesempatan tersebut, Bupati bersama Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia meninjau langsung karya-karya yang ditampilkan oleh 26 seniman nasional. Terpantau Bupati menikmati karya seni penuh makna yang dihadirkan pada pameran seni rupa dan juga budaya Ziarah Sufarnadipa tahun 2025. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Orang tua memiliki peran penting dalam pengasuhan di era digital, terutama untuk anak usia remaja. Pentingnya batasan dan kontrol dalam penggunaan gawai serta konten di media sosial dinilai menjadi fondasi dalam pembentukan karakter remaja yang berbudi luhur. Maraknya penggunaan gawai,
kini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan anak dan remaja. Alih-alih menolak kemajuan teknologi, orang tua diharapkan mampu beradaptasi dan menjadi benteng pertama saat mengenalkan dunia digital kepada anak. Meski demikian, media sosial dan gawai dapat memberikan dampak positif bila diperkenalkan dengan tepat, seperti menambah pengetahuan anak, mengajarkan etika digital, serta membantu mereka memilah informasi yang akurat. Hal tersebut dikatakan Ketua TPPKK Provinsi Jambi, Hesni Darharis, dalam forum silaturahmi TPPKK. Hesni Darharis menegaskan bahwa anak harus mendapatkan stimulasi yang cukup sebelum diperkenalkan pada dunia digital. Langkah ini dilakukan untuk menghindari dampak negatif yang mungkin timbul akibat penggunaan gawai secara berlebihan. Dari 4 bulan itu mengajarkan bahasa Inggris, Ibu. Umur 4 bulan. Oke. Sekarang ilmu dalam pendidikan anak usia dini dilarang mengajarkan Charleston secara formal di usia PAUD. Setuju, Bu? Kita tidak harus memaksakan anak untuk belajar. Diajar dan dilarang mengajarkan secara formal, dalam arti kata diajarkan serius, sudah tuh kasih PR pula, itu yang dilarang, Ibu. Memperkenalkan itu harus, Ibu, memperkenalkan kata-kata, karena itu dunia yang akan dia temui. Selain itu, Ketua TPPKK Provinsi Jambi, Hesni Darharis, menyayangkan mulai terkikisnya budaya Melayu di masyarakat Jambi. Salah satunya adalah tradisi berpantun. Untuk itu, diharapkan generasi muda Jambi tidak hanya melek teknologi, namun juga mahir dan bangga dalam melaksanakan nilai-nilai budaya lokal. Silva Yasir, TVRI Jambi, melaporkan. Anggota DPD RI Elviana mengapresiasi peluncuran program makan bergizi gratis di Kabupaten Bungo. Diharapkan program unggulan Presiden Prabowo ini mampu meningkatkan nutrisi pelajar sekaligus mengurangi beban ekonomi keluarga. Program makan bergizi gratis atau MBG mulai diimplementasikan di Kabupaten Bungo. SMA Negeri 2 Kabupaten Morebungo menjadi salah satu sekolah perdana yang melaksanakan program ini bersama Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah. SPPG ini berfungsi sebagai dapur sentral yang menyiapkan menu makanan sehat dan seimbang sesuai dengan standar gizi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Program MBG sendiri merupakan bagian dari asta cita Presiden Prabowo Subianto dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anggota DPD RI Elviana menjelaskan bahwa pelaksanaan awal MBG di Kabupaten Bungo berjalan dengan baik. Dia mengapresiasi upaya sekolah dan juga SPPG dalam menyiapkan hidangan bergizi bagi para siswa, serta menegaskan pentingnya pengawasan agar program ini tepat sasaran. Terima kasih Pak Bupati, beliau luar biasa mensupport program ini, dan ini hari ini launching perdana ya di Kabupaten Bungo. Seperti harapan beliau, kita berharap dapur-dapur yang lain segera beroperasi, karena memang ini tahun anggaran hampir habis. Adik-adik media juga kan diharapkan mendukung, mensupport, memberitakan hal-hal yang baik, karena nggak ada gunanya juga kita menghalangi, tak akan bisa dihentikan program Pak Prabowo itu. Kita berharap anak-anak ini segera menikmatinya, kalau ada, dan yayasan akan terus mengevaluasi, dan sebagai anggota DPD saya berkomitmen untuk mengawasi juga program ini di Bupati Bungo Dedi Putra mendorong program MBG agar segera merata di seluruh sekolah. Saat ini pelaksanaan perdana dilakukan di SMA Negeri 2 Kabupaten Morebungo dan juga SD 128 Morebungo. Memberi makanan gizi gratis kepada siswa SMA 2. Alhamdulillah ini program pertama kali di Bungo. Tentu berkat perjuangan dari anggota DPD RI Elviana. Salah seorang siswa, Muhammad Dimas Prawira, mengatakan program ini membantu mengurangi beban orang tua, khususnya yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, serta mendorong para siswa untuk menghemat pengeluaran. Dari saya senang sekali mendapatkan MBG karena saya dapat menabung uang jajan saya dan saya mendapatkan gizi tambahan dari MBG ini. Terima kasih Bapak Prabowo. Dalam pelaksanaan perdana, 996 siswa SMA Negeri 2 Morebungo serta 175 siswa SD 128 Morebungo menerima menu MBG yang disediakan oleh SPPG Pasir Putih.
Dapur SPPG yang dikelola bersama Yayasan Panji Bangun Negeri ini diharapkan mampu memberikan manfaat lebih luas, memperkuat ketahanan pangan lokal, menyerap tenaga kerja, serta mendorong tumbuhnya rantai ekonomi baru di tingkat kelurahan. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Tim Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jambi menggelar program pendampingan intensif bagi para pengrajin batik di Kelurahan Ulu Gedong, Kota Jambi. Program ini menjadi bagian dari upaya revitalisasi batik Jambi untuk menguatkan nilai ekonomi dan keberlanjutannya di kerajinan lokal. Tim Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jambi melaksanakan program pendampingan bagi para pengrajin batik di Kelurahan Ulu Gedong yang saat ini mulai bertransformasi menuju modernisasi produksi, pengusung tema pemberdayaan UMKM melalui revitalisasi Batik Jambi 2025. Program ini berfokus pada peningkatan nilai ekonomi dan daya saing batik melalui intervensi teknologi produksi dan strategi pemasaran digital. Di bawah koordinasi Ketua Tim, Isrina Siregar MPD, bersama Fatonah SSMIKOM, serta Dr. Andes Budi Purnomo MHUM MPD, program ini mencakup 2 bidang utama, yaitu produksi dan pemasaran. Tim memberikan pelatihan penggunaan alat batik dan listrik, serta pendampingan pembuatan toko daring atau e-commerce, termasuk pelatihan konten digital seperti media sosial, fotografi, videografi, dan copywriting. Ketua Tim Pengabdian Isrina Siregar menjelaskan bahwa untuk mendorong produktivitas, tim juga memberikan paket alat batik listrik yang mampu meningkatkan efisiensi proses membatik. Penggunaan teknologi ini diharapkan menjaga suhu malam lebih stabil, mengurangi risiko pola gagal, serta mempercepat proses pembuatan batik. Mengadakan pelatihan di sini pada tahun 2005 yang didanai oleh Kemendikbudristek-Dikti. Kegiatan ini sudah berlangsung dari beberapa kegiatan. Pertama adalah pelatihan melakukan pemasaran online dari Shopee dan TikTok, kemudian ada branding. Setelah itu ada copywriting, dan terakhir ini dilaksanakannya pelatihan untuk canting dan kompor listrik pada pengrajin. Lurah Ulu Gedong, Gilang Ramadan mengapresiasi program ini dan berharap para pengrajin batik dapat meningkatkan produktivitas serta mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Sangat mengapresiasi kegiatan ini. Kedepannya saya berharap bahwa kegiatan ini dapat meningkatkan kembali motivasi pengrajin untuk melaksanakan dan meningkatkan penjualan ataupun pembuatan batik. Program strategis ini mendapat dukungan pendanaan dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, tahun pendanaan 2025. Melalui skema pemberdayaan berbasis masyarakat, program ini diproyeksikan mampu mendorong kemajuan UMKM Batik Jambi secara berkelanjutan. Dengan penguatan teknologi produksi dan pemasaran digital, para pengrajin Ulu Gedong diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan nilai jual batik Jambi. Revitalisasi batik Jambi menjadi langkah penting dalam mempertahankan kerajinan tradisional, sekaligus memperkuat ekonomi lokal di tahun 2025. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Kerinci Monadi secara resmi menutup rangkaian kegiatan Festival Kerinci tahun 2025. Festival bertema Bali Kudahin ini ditutup di dermaga objek wisata Danau Kerinci dan disaksikan ribuan masyarakat. Bupati Kerinci Monadi menutup secara resmi Festival Kerinci tahun 2025 setelah berlangsung selama 4 hari. Dalam sambutannya, Bupati Monadi menyampaikan apresiasi kepada para panitia, pelaku seni, UMKM, serta masyarakat yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan festival. Monadi menegaskan Festival Kerinci menjadi sarana strategis untuk tetap melestarikan budaya daerah, sekaligus mempromosikan potensi pariwisata di Kabupaten Kerinci. Tema Bali Kudihin dimaknai sebagai ajakan untuk kembali merawat nilai adat dan juga jati diri budaya Kerinci.
Selama festival berlangsung, panitia menyuguhkan beragam pertunjukan seni budaya tradisional, pameran kerajinan, serta kuliner khas dari Kabupaten Kerinci. Rangkaian dari kegiatan ini turut menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya para pelaku UMKM dan sektor pariwisata. Izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia, para pelaku seni, tokoh adat, orang Tau Kerinci, para sponsor, komunitas kreatif, UMKM, serta seluruh masyarakat Kabupaten Kerinci yang telah mendukung dan menyukseskan Festival Budaya Kerinci tahun 2025 dengan tema Balik Kudahin. Puncak penutupan Festival Kerinci tahun 2025 dimeriahkan pertunjukan seni budaya daerah di kawasan dermaga Danau Kerinci. Pemerintah Kabupaten Kerinci berkomitmen untuk tetap menjadikan Festival Kerinci sebagai agenda tahunan unggulan untuk bisa memperkuat identitas budaya dan daya tarik wisata daerah. Ilwan, TVRI Jambi, melaporkan. Ya saudara, demikian Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Balika Hijriati Dewi. Dan saya Nastasya Laga bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.